Pemirsa, kabar gembira untuk bobotoh Persi AFC di luar dugaan langsung ambil keputusan. Di laga Persebaya melawan Persib Bandung tadi malam, AFC putuskan cabut lisensi wasit Eko Saputra. Karena terbukti curangi Persib Bandung, maka dari itu AFC juga memutuskan Persib Bandung dinyatakan menang dengan skor 3-2. Dengan hasil ini, Persib Bandung makin kokoh di puncak klasemen. AFC has officially revoked referee Eko Saputra's license. Persib Bandung was declared the 2-2 winner. We are against Persija Surabaya in the BRI Super League Indonesia match at Gelora Bung Tomo Stadium last night. Hopefully this will be justice for Persib Bandung. AFC resmi cabut lisensi wasit. Imbas kontroversi Persib Bandung, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dikabarkan resmi mencabut lisensi wasit Eko Saputra usai kontroversi laga panas antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo itu memang menyisakan polemik besar. Dua keputusan krusial, mulai dari penalti untuk Persebaya hingga gol Persib yang dianulir karena dugaan handsball, memicu gelombang protes dari kubu Maung Bandung. Banyak pihak menilai penggunaan VAR saat itu tidak maksimal karena hanya menggunakan sudut kamera terbatas. Hal inilah yang kemudian memicu laporan ke federasi yang lebih tinggi, termasuk ke AFC. Jika kabar pencabutan lisensi ini benar, maka ini menjadi salah satu sanksi paling tegas terhadap perangkat pertandingan di level nasional. Pencabutan lisensi berarti sang wasit tidak bisa lagi memimpin laga resmi di bawah naungan AFC. Anu kapilu wasit anjing ningali bener marane beberapa cek VAR seberapa kali anjing. Gol Kakang Rudianto secara resmi dianulir oleh wasit. Yang jelas wasitnya dibayar. Sebelum wasitnya sumpah, ya mah asli game rame tapi wasitnya tuh rame anjing. Mungkin untuk wasitnya, kinerja wasit tidak sangat merugikan jujur. Sebenarnya gua ada nih sedikit aja unek-unek. Terakhir eta si Kastil, aduh aing memang katel. Di saat masyarakat Indonesia terbelah dua, satu pegang Persebaya, satu pegang Persib, dia pegang titit. Akhirnya dapat kartu kuning. Itu kalau bukan di lapangan sih sudah masuknya pelecehan. Kontroversi wasit Eko Saputra di laga Persebaya versus Persib dilaporkan ke FIFA, AFC, hingga isu ulang di tempat netral. Kontroversi wasit Eko Saputra langsung mengguncang sepak bola nasional usai laga panas antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 20/13/2026. Sejumlah keputusan krusial dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 itu memantik reaksi keras, terutama dari kubu Maung Bandung. Kontroversi wasit Eko Saputra bahkan disebut-sebut telah dilaporkan oleh PT LIB dan Komdis PSSI ke FIFA dan AFC. Meski belum ada pernyataan resmi dari Federasi Internasional, isu ini telanjur menyebar luas dan menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan supporter. Sorotan utama mengarah pada dua momen krusial yang dinilai sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Penggunaan VAR dengan sudut kamera terbatas menjadi pusat polemik, memunculkan tanda tanya besar soal transparansi dan konsistensi pengambilan keputusan. Penalti dan gol dianulir picu polemik. Insiden pertama terjadi menjelang akhir babak pertama. Dalam situasi di kotak penalti, Bruno Moreira terjatuh usai kontak dengan Federico Barba. Awalnya Eko Saputra membiarkan laga berlanjut, dan Persib hampir menciptakan peluang dari serangan balik. Namun setelah menerima instruksi dari ruang VAR, pertandingan dihentikan. Eko kemudian meninjau monitor dan memutuskan memberikan penalti kepada Persebaya. Keputusan ini dipertanyakan karena tayangan yang digunakan disebut hanya berasal dari satu angle kamera. Bruno Moreira sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-44 dan membawa Bajul Ijo unggul 1-0. Drama berlanjut ketika Persib mencetak gol balasan melalui kemelut di depan gawang Hernando Ari. Bola sempat mengenai Ramon Tanque dalam situasi salto sebelum akhirnya disambar Kakang Rudianto menjadi gol. Gol tersebut sempat disahkan, namun setelah kembali meninjau VAR, Eko menganulirnya dengan alasan terjadi handsball dalam prosesnya. Lagi-lagi tayangan yang digunakan disebut hanya satu sudut kamera. Keputusan ini membuat kubu Persib geram. Pelatih dan pemain cadangan terlihat melayangkan protes keras di pinggir lapangan. Reaksi pelatih, Tavares santai, Hodak pilih diam. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares justru memberikan apresiasi terhadap performa timnya.
Ia mengaku bangga meski hasil akhir tidak sepenuhnya sesuai harapan. Saya sangat bangga dengan sikap para pemain. Banyak yang cedera, tapi mereka tetap menunjukkan mentalitas kuat, ujarnya. Sementara itu, pelatih Persib, Boyan Hodak memilih irit bicara. Ia secara tegas menyatakan enggan mengomentari kepemimpinan wasit. Saya respect pada media, tapi saya tidak bisa bicara soal wasit. Jika saya tidak bicara soal wasit, maka tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan, ucapnya. Sikap Hodak dinilai sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari potensi sanksi Komdis PSSI. Persib tetap puncaki klasemen. Terlepas dari kontroversi wasit Eko Saputra, hasil imbang ini membuat Persib tetap kokoh di puncak klasemen dengan 54 poin. Mereka unggul 4 angka dari Persija Jakarta di posisi kedua. Persebaya sendiri tertahan di peringkat kelima dengan 39 poin dan masih berjuang menembus zona atas. Di sisi lain, laga ini juga sempat memicu kegaduhan terkait 6 pergantian pemain yang dilakukan Persib. Banyak pihak mempertanyakan legalitasnya, karena regulasi umum FIFA membatasi 5 pergantian pemain. Namun berdasarkan regulasi Super League yang mengadopsi Laws of the Game, tambahan 1 pergantian diperbolehkan jika terjadi cedera kepala atau concussion substitute. Insiden benturan keras yang melibatkan pemain membuat kedua tim mendapatkan slot tambahan. Pergantian di jeda babak juga tidak dihitung sebagai sesi pergantian terbatas di babak kedua. Dengan strategi cermat, Hodak tetap berada dalam koridor regulasi. Isu transfer Ivar Jenner menguat. Di tengah panasnya kontroversi wasit Eko Saputra, kabar lain datang dari bursa transfer. Gelandang muda Ivar Jenner disebut-sebut masuk radar Persib untuk musim depan. Saat ini Jenner memperkuat Dewa United, serta akurasi umpan mencapai 89%, serta rata-rata 5,2 umpan kunci per laga, dinilai cocok menggantikan peran Mark Locke di lini tengah. Manajemen Maung Bandung dikabarkan menyiapkan kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun. Jika terrealisasi, ini bisa menjadi langkah strategis dalam proyek regenerasi tim. Kontroversi wasit Eko Saputra mungkin belum akan selesai dalam waktu dekat. Namun yang pasti, laga Persebaya versus Persib kali ini tak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tetapi juga membuka diskusi besar soal kualitas kepemimpinan wasit dan implementasi VAR di kompetisi nasional, atau